Selamat sore, salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan pada saat ini. Pada saat ini saya akan membawa kita kembali memperhatikan satu topik yang tidak kalah pentingnya di dalam satu pernikahan. Hari ini topiknya adalah mengapa menikah? Nah, pertanyaan ini begitu penting Bapak Ibu, bagi yang belum menikah atau ada rencana untuk menikah di tahun ini. Nah, pertanyaan ini perlu dipikirkan matang-matang. Mengapa Anda menikah? Dan bagi kita yang sudah menikah, pertanyaan ini juga tidak kalah pentingnya. Untuk kembali kita melihat bagaimana tujuan atau motivasi kita selama ini ketika kita menikah. Nah, ketika kita menemukan tentang jawaban mengapa kita menikah, ini akan menolong kita untuk memperbaiki jika ada motivasi-motivasi kita yang salah selama ini di dalam pernikahan. Nah, Bapak Ibu, ada begitu banyak motivasi-motivasi orang di dalam pernikahan. Ada motivasi yang baik, tapi tidak sedikit juga ada motivasi yang tidak baik atau motivasi yang keliru di dalam pernikahan. Nah, saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi alasan atau motivasi seseorang menikah. Tentu ini adalah alasan-alasan yang tidak sehat sebenarnya. Yang pertama, ada orang yang menikah karena memang sengaja untuk membuat orang tuanya jengkel. Loh, apa hubungannya pernikahan dengan membuat orang tua jengkel? Ya mungkin ketika ada di rumah, orang tua selalu menyuruh dia, orang tua selalu mengatur, orang tua selalu cerewet ngomelin di rumah, sehingga ia rasa tidak tahan lagi dengan ocehan, omelan orang tua. Wah, kalau begini kayaknya lebih bagus saya keluar dari rumah. Tapi caranya bagaimana ya? Wah, satu-satu cara yang bisa dilakukan adalah mungkin menikah. Akhirnya diputuskan, sudahlah kalau begitu saya menikah saja. Supaya saya keluar dari rumah, tidak lagi bersama dengan orang tua saya. Nah, kemudian ada juga yang beralasan atau punya motivasi menikah karena ia mengalami kekecewaan habis diputus oleh pacarnya. Jadi ketika sudah diputus oleh pacarnya, ketemu dengan orang yang baru kenal, aduh, karena takut lagi jangan sampai kecewa, ya saya menikah cepat-cepat saja. Supaya rasa kecewa ini terobati. Ya, tanpa pertimbangkan dengan matang-matang orang yang diajak untuk menikah. Ada juga yang punya motivasi menikah karena memang faktor usia. Usia terus bertambah. Teman-teman saya sudah menikah, kok saya belum? Nah, akhirnya ketemu dengan orang, ah, sepertinya ini cocok. Sudah, saya menikah saja daripada saya nanti lewat usia pernikahan. Sehingga menikahlah. Nah, ini motivasi yang tidak terlalu tepat sebenarnya. Ada juga yang menikah karena takut melukai pasangannya. Ya mungkin mereka sudah pacaran bertahun-tahun, apalagi pacarnya kemudian mengancam, kalau kamu tidak menikah dengan saya akan bunuh diri. Saya akan gantung diri. Nah, kalau diancam seperti itu pasti akan merasa takut, bukan? Wah, jangan-jangan nanti kalau saya betul-betul putus dia akan bunuh diri. Nanti saya bisa disalahkan oleh keluarganya. Akhirnya terpaksa menikah dengan orang itu, meskipun di tengah ancaman. Ada juga yang menikah karena memang menginginkan seks. Kalau tidak menikah, tidak bisa melakukan hubungan seks. Sehingga cara yang dia lakukan, ya sudah menikah, supaya saya bisa menikmati seks itu. Ada juga yang menikah karena memang desakan dari orang tua. Orang tua katakan, kapan kamu menikah nak? Papa mama ini sudah pengen untuk gendong cucu. Itu teman-teman papa dan mama sudah punya cucu semua. Tinggal papa dan mama yang belum punya cucu. Sehingga akhirnya anak ini dengar, aduh ini orang tua ya betul ya pengen punya cucu. Sudah akhirnya menikah. Padahal dirinya sendiri belum siap untuk pernikahan itu. Ada juga yang lain menikah karena sudah terlanjur hamil. Pihak orang tua menuntut kamu harus bertanggung jawab dengan perbuatanmu, dengan kehamilan anak kami, kamu harus bertanggung jawab. Sehingga serba salah, akhirnya mau tidak mau menikah, padahal belum siap dalam pernikahan.
Dan masih banyak lagi alasan-alasan lain mengapa orang menikah. Nah, ini beberapa alasan saya sebutkan Bapak Ibu adalah alasan-alasan atau motivasi yang salah dalam pernikahan. Sekarang pertanyaannya, kalau memang itu adalah motivasi yang salah dalam pernikahan, kalau begitu boleh dong kami bercerai, boleh dong kami pisah, karena ternyata alasan kami menikah selama ini salah. Nah, untuk hal ini Bapak Ibu, bukan berarti kalau dulunya kita punya motivasi yang salah dalam menikah, bukan berarti kemudian kita mengambil kesempatan itu untuk bercerai. Bukan. Saya sangat percaya Bapak Ibu, kalaupun mungkin dulu kita salah dalam motivasi, alasan kita menikah, tapi saya sangat percaya ada kasih karunia Allah. Saya sangat yakin ketika kita menyadari akan hal kesalahan itu dan datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan akan memberikan belas kasihannya kepada kita. Akan ada kasih karunia Allah bagi saya dan saudara dalam pernikahan. Dan kita bisa memulai satu motivasi yang benar di dalam pernikahan. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti kalau kita sudah salah di awal di dalam motivasi pernikahan, jangan akhirnya menggunakan itu satu dalih untuk kita menceraikan pasangan kita. Karena selalu akan ada anugerah Allah di dalam pernikahan kita. Ini hal yang kita bisa perhatikan pada saat ini. Besok saya akan melanjutkan, kita akan lihat dari firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan tentang pernikahan itu sendiri. Oleh sebab itu, jangan lupa saksikan kelanjutan dari pembahasan ini pada esok hari. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.